Berikut ini adalah video presentasi pembelajaran tentang teori belajar motorik. Nah, seperti apa pemaparannya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Speak Easy. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang teori belajar menurut 4 ahli, yaitu John B. Watson, Ivan Pavlov, Thorndike, Skinner. John B. Watson adalah penggagas utama aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Penelitiannya yang terkenal dan menghasilkan sebuah aliran teori belajar, yaitu pada saat meneliti seekor tikus yang berusaha keluar dari lorong yang berbelit-belit. Penelitiannya menyimpulkan bahwa belajar merupakan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan diuji secara objektif. Aliran behaviorisme yang digagasnya memiliki pengaruh besar pada bidang pendidikan dan pembelajaran. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa seseorang bisa dikondisikan dengan cara-cara tertentu agar mempunyai sifat-sifat tertentu. Secara lebih jelas, teori behaviorisme menjelaskan bahwa belajar sebagai perubahan perilaku, sebagai pengaruh dari lingkungan atau pengalaman yang dapat diamati, diukur, dan diuji. Kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya aliran ini bertolak dari mekanisme terbentuknya stimulus dan respon. Kemudian ada Ivan Petrovich Pavlov. Ia adalah penggagas dari classical conditioning yang juga bagian dari aliran behaviorisme. Teori Pavlov ini juga sering disebut teori respondent conditioning. Teori ini dilandasi oleh 3 keyword, yaitu conditioning, reward, dan punishment. Ivan Pavlov berasumsi bahwa dengan adanya stimulus-stimulus tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Artinya, seseorang akan berubah sesuai dengan apa yang diharapkan, hanya dengan memberikan stimulus. Selanjutnya, ada Edward Lee Thorndike. Ia adalah penggagas teori koneksionisme. Utamanya adalah adanya saling keterkaitan antara indrawi terhadap perilaku. Thorndike menganggap bahwa terjadinya reaksi bukan sekedar adanya stimulus yang diberikan, melainkan pada persoalan yang membuat stimulus dan respon tersebut menjadi saling melengkapi dan membutuhkan. Hal itulah teori gagasan Thorndike dikenal dengan teori koneksionisme. Perlu kita ketahui bahwa stimulus merupakan suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme agar bereaksi atau bekerja. Sedangkan respon adalah tingkah laku yang dimunculkan karena adanya stimulus atau rangsangan. Berdasarkan hal itu, Thorndike mendefinisikan belajar sebagai peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Selain itu, konsep teori koneksionisme dikenal dengan konsep trial and error learning. Anggapan tersebut bermula dari eksperimennya kepada kucing. Ia menganggap bahwa untuk mencapai terjadinya stimulus respon yang diinginkan, perlu adanya kemampuan memilih respon yang tepat, serta melalui berbagai percobaan. Thorndike menggagas 3 ide penting berkaitan dengan hukum belajar. Yang pertama adalah Law of Readiness atau hukum kesiapan. Hukum tersebut menjelaskan bahwa semakin siap seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan diri, sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Kemudian ada Law of Exercise atau hukum latihan. Hukum tersebut menjelaskan bahwa semakin sering tingkah laku diulang, dilatih, dan dipraktikkan, maka asosiasi tersebut akan semakin diperkuat. Yang ketiga ada Law of Effect atau hukum akibat. Hukum tersebut menjelaskan bahwa hubungan stimulus respon cenderung diperkuat
bila akibatnya menyenangkan, dan sebaliknya cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Selanjutnya, Skinner. Ia dikenal sebagai tokoh behaviorisme dengan pendekatan model instruksi langsung. Ia meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku, baik itu positif ataupun negatif, yang kemudian perilaku tersebut diulang kembali. Sebagai contoh implementasi dalam proses pembelajaran, ketika seorang siswa melakukan perilaku buruk, maka seorang guru tidak perlu mengekspos perilaku buruknya. Namun, ketika seorang siswa melakukan perilaku positif, maka seorang guru perlu mengekspos perilakunya untuk mengharapkan perilaku tersebut dapat terulang kembali. Manajemen kelas menurut Skinner adalah usaha untuk memodifikasi perilaku atau behavior modification, antara lain dengan penguatan atau reinforcement, yaitu memberikan penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberikan imbalan pada perilaku yang tidak tepat. Nah, itu dia pemaparan tentang teori belajar behaviorisme menurut beberapa ahli. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.